Satu, dua, tiga, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan kesempatan kita untuk hadir untuk menimba ilmu, terkhusus ilmu Al-Quran. Dalam hal ini adalah ilmu tajwidnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk materi pada hari ini kita akan memurojaah kembali ya. Karena kemarin sudah kita membahas ikhfa, sekarang kita membahas idgham ya. Ya. Sebelum kita masuk ke idgham, Ami mau tanya kembali lagi materi kemarin. Jangan sampai udah masuk ke materi yang selanjutnya tapi lupa lagi. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya. Sebutkan, udah mulai tegang. Sebutkan huruf-huruf daripada ihfa aqrab. Nanti dulu Julia. Ayo, Suci. Apa hurufnya? Nah, data. Ya, bagus. Jangan malu-malu, Suci. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua. Amin tunjuk nih ya. Udah tegang jalan. Aisyah, kamu yang paling tegang ini kelihatannya nih. Ayo. Kamu jangan tegang, jangan gak dikasih. Sebutkan huruf daripada ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ya. Nggak tahu 15, 20 apa nggak tahu ya. Coba sebutkan. Kata jada gaza sasha sodon ulung Ya. Terus. Lancar, masya Allah. Takbir dulu. Allahu Akbar. Semangat jalan nih. Ya, pertanyaan terakhir untuk Afifah. Ya. Kamera geser. Nih Afifah. action. Terkhusus untuk Afifah. Ya, sip. Terkhusus. Sebutkan huruf daripada ikhfa ab'ad. Hurufnya ya. Cepat. Nah, enggak usah lirik-lirik Julia, kamu. Suci, kalau tahu kamu bantuin Afifah kalau tahu. Iya, emang nama kamu Suci, Ais. Kan Suci doang, bukan Suci kamu. Biar mereka berdiskusi berdua. Kalau Sefra kan punya catatan dia, ya. Makanya jangan tunjuk gitu. Iya, nggak ditunjuk. Sifat-sifat kok. Apa? Allah.
Nah, udah bantuin salah lagi. Salah kamu tuh. Dari aqrab itu ab'adu. Nah, di situ Ami sudah kasih clue itu. Lihat. Nah, kemarin kita sudah bahas ihfa hakiki ya. Tapi ihfa syafawinya belum ya? Belum. Nah, baik, kita lanjut ke ihfa syafawi dulu baru ke idgham. Baik, untuk ikhfa syafawi itu apabila mim sukun bertemu dengan huruf Ba. huruf apa? Huruf apa? Ba. Ulang. Ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Jadi ketika dibacakan mim sukun ketemu dengan ba, maka itu didengungkan dan diikhfakan. Apa artinya? Jadi para ulama ini ada terbagi dua ya cara mengucapkannya. Ada yang merenggangkan bibir dan ada juga yang merapatkan bibir tapi tidak ditekan. Ya. Mana yang kita pakai? Nah, sesuai dengan apa yang Ami dapatkan dari guru Ami ketika Ami bertalaki, maka dianjurkan untuk merapatkan bibir. Karena itu dirapatkan bibir tetapi tidak ditekan. Karena itu untuk apa? Supaya tidak sempurna masuk masuk suara itu ke rongga hidung, tidak sempurna. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu adalah huruf ikhfa. Kalau kita merapatkan bibir itu sempurna masuk ke hidung, maka ketika kita mengucapkan itu terus kita caranya tuh mengeceknya tuh pencet hidungnya. Ya. Kalau masih bisa diucapkan itu berarti benar cara mengucapkannya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali itu masih salah. Jadi jangan ditekan bibirnya, dirapatkan saja. Begitu juga dengan namanya iklab. Iklab dengan ikhfa itu sama pengucapannya. Ada dua pendapat juga, ada yang merenggangkan bibir dan ada yang merapatkan bibir tanpa ditekan. Kita rapatkan itu, kalau kita pencet hidung tidak bisa kita keluarkan. Contoh, Ami rapatkan ya. Tarumihim bihi, tidak bisa, tertahan dia karena sempurna masuk ke rongga hidung. Kalau kita renggangkan, bukan renggangkan, kalau kita tidak menekan bibirnya tetap dirapat ya, tidak tidak menekan ya. Kami contoh kan, tarumihim bihijaratin min sijil. Beda dengan ketika mim itu tasydid maupun dengan hukum yang lain. Itu sempurna masuk ke rongga hidung. Kalau untuk ikhfa jangan disempurnakan masuk ke rongga hidung. Caranya bagaimana? Yaitu bibir jangan ditekan, tetap kita rapatkan bibir tapi sudah paham sampai di sini? Mengerti ya? Ya. Sekali lagi untuk ihfa syafawi dan iklab itu cara pengucapan yang kita pakai, walaupun dua pendapat, tapi kita memakai pendapat yang lebih mendekati benar, karena menurut pendapat daripada Ustadz Ami, yaitu Rasulullah tidak mengenal namanya merenggangkan bibir, tetap dirapatkan. Maka mengambil pendapat yang dirapatkan tadi. Ya, baik. Kita masuk ke pembahasan idgham ya. Idgham itu secara bahasa apa artinya? Meleburnya atau masuknya huruf hijaiyah ke dalam masuknya huruf ke huruf selanjutnya ya, boleh. Jadi cara
cara praktis, cara cepat untuk memahami suatu materi, yaitu kita pahami dulu pembahasannya itu apa. Misalnya idgham, apa artinya idgham? Ya kita harus cerna dulu. Idgham artinya itu masuk atau meleburnya huruf setelahnya. Kita mengartikan begitu saja sudah nyambung ya. Tinggal kita cari huruf yang kita temui di dalam Al-Quran. Ini idgham apa ikhfa, ini tidak bingung lagi kita. Kebanyakan orang yang tidak memahami hukum-hukum itu karena masih bingung gimana cara memahaminya, sehingga orang itu malas. Yang penting bisa cara bacanya benar. Memang secara bacanya tuh tidak salah, tapi setidaknya kita memiliki wawasan tentang Al-Quran, tentang tajwidnya, begitu ya. Terutama kalian yang belajar ini, jangan hanya bisa membaca tapi tidak bisa menjelaskan apa yang dibaca. Nah, ya, jadi tadabbur Al-Quran itu bukan hanya tadabbur mengenai maknanya saja, tetapi kita mentadaburi daripada huruf per huruf hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran juga. Nah, itu lebih bagus. Ya, baik. Idgham artinya masuk atau meleburnya huruf ke huruf setelahnya. Nah, jadi secara harokat, jadi idgham itu banyak sekali macamnya, banyak rinciannya. Nah, kita letakkan dulu, ini dilihat dari segi apa dulu idgham itu. Kita tahunya kan idgham biguna, idgham bila guna. Nah, tapi secara rinciannya itu harus dijelaskan dulu, itu secara apanya dulu. Idgham mutaqaribain, mutajanisain, mutamasilain, idgham mimmi, gumisri, segala macam jenisnya. Kami sudah jelaskan ya. Kami mengulang lagi. Mungkin yang belum dapat materi ini disimak ya, simak baik-baik ya. Kami rasa ini sudah dijelaskan ya. Sudah ya. Sudah jelaskan pandangnya. Sudah ya, tinggal didengarkan. Jadi ini namanya pendalaman materinya ya. Jadi idgham dari segi harokat ya. Dari segi harokat itu dibagi berapa? Dua. Idgham apa saja? Bukan harokat. Dari segi harokat atau segi umumnya yang kalian catat itu. Apa? Kan. Dari segi harokat atau secara umum. Kalau nggak salah kalian catat yang secara umum. Idgham kabir, idgham saghir. Ya, itu secara umum atau secara harokat, tulis tambah gitu. Dari segi harokatnya. Ada yang tulis dulu. Sudah ada. Ada. Sudah ada. Ya. Dari segi harokat itu ada secara umum dia dibagi menjadi dua. Idgham kabir, idgham shaghir. Apa itu idgham kabir? Baca deh. Ayo Sifa, ayo baca. Idgham kabir apa? Sama-sama. Apa? Baca tulisan sendiri. Baca tulisannya itu. Sama-sama berharokat. Ya, tinggal baca kan. Ya, idgham yang memiliki harokat ya, satu memiliki sama-sama harokat. Bukan karena pertama sukun, bukan karena sukun ketemu harokat, bukan ya, tapi sama-sama harokat. Ini dikenal di qiraat yang lain, bukan qiraatnya kita. Qiraat kita apa namanya? Qiraat Imam Asim ya. Dari riwayatnya siapa? Riwayat. Qiraatnya Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Thoriqnya siapa? Syatibiyah. Ya. Jadi urutan yang pertama itu thoriqnya Syatibiyah. Nah, itulah thoriqnya kita. Jadi Imam Asim, sebelum kita masuk kita bahas dulu Imam Asim sedikit ya untuk wawasannya. Imam Asim itu dia berasal dari kota Kufah. Di mana kota Kufah? Di Irak.
Jadi imam-imam yang meriwayatkan Al-Quran itu banyak juga di kota Kufah. Salah satunya Imam Asim. Qiraat Imam Hamzah itu Kufah juga. Imam Al-Kisai Kufah. Imam Khalid Al-Asr kota Kufah juga di Irak. Kenapa di Irak itu diriwayatkan begitu? Karena dulu di Irak adalah salah satu ibu kota daripada daulah atau negara Islam dulu. Setelah di Madinah dipindah ke Irak, pindah-pindah dulu. Terakhir di Turki, Kesultanan Ottoman. Dulu di Madinah berpindah. Dia meriwayatkan kepada dua murid yang terkenal itu, yang meriwayatkan yaitu Imam Syu'bah dan Imam Asim. Imam Hafiz. Imam Hafiz ini adalah anak tiri daripada Imam Asim. Jadi ibunya, orang tuanya Imam Hafiz ini menikah dengan Imam Asim. Kenapa sampai saat ini bahkan kebanyakan di seluruh dunia memakai Imam Hafiz ini pergi juga mengajar di kota Mekah dulu. Pergi juga misalnya mengajar di kota Mekah, dan dia juga menyebarkan qiraatnya di sana. Dan muncullah kerajaan atau Kesultanan Ottoman di Turki itu. Dan dia qiraatnya menyebar sampai ke sana dan jadi qiraat resmi daripada kerajaan atau Kesultanan Ottoman. Nah, itulah menyebarnya, dan dai-dai daripada Kesultanan Ottoman itu menyebar memakai qiraat ini sehingga tersebarlah ke seluruh dunia. Begitu. Sehingga sampai saat ini hampir seluruh dunia itu memakai qiraatnya Imam Asim ini. Bukan berarti qiraat yang lain itu salah, benar. Nah, jadi 10 qiraat ini mutawatir atau dipakai. Nah, baik. Nah, jadi siapa yang memakai idgham kabir? Yaitu dari Imam Abu Amir Al-Basri, dari riwayatnya As-Susi. Ya. Al-Basri di mana? Basra itu di mana? Ya di Irak lagi dia. Ternyata di Irak itu kota yang meriwayatkan Al-Quran dengan banyak sekali riwayatnya. Ada di Kufah, ada di Basra. Basra itu di Irak juga. Nah, yang memakai idgham kabir itu adalah dari riwayatnya Imam As-Susi, dari qiraatnya Abu Amir Al-Basri di Basra atau di Irak juga. Jadi hanya satu riwayat saja, dan riwayat As-Susi itu ada Ad-Duri As-Susi. Sedangkan Ad-Duri juga tidak mengenal idgham kabir, hanya riwayat As-Susi saja. Nah, jadi khusus untuk riwayat ini saja yang memakai idgham kabir. Nah, contohnya seperti misalnya mim ketemu mim. Misalnya di surah Al-Fatihah itu kalau kita wasol. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kalau kita baca sambung di situ Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu qiraatnya kita. Kalau qiraatnya Imam Susi tadi memakai idgham kabir, akan bacanya begini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, di situ tidak berlaku mat tabi'i, tapi menjadi mat lazim di situ. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seperti alif lam mim. Sama seperti kita membaca alif lam mim tadi.
Ya, jadi sudah panjang dia 6 harokat. Dan mimnya digunakan guna kamilah. Nah, itulah idgham kabir ya. Paham sampai di sini idgham kabir ya. Nah, sedang yang kita pakai adalah idgham shaghir. Apakah idgham shaghir itu? Yaitu didahului dengan sukun ya. Atau mati dulu hurufnya. Seperti idgham yang kita kenal. Misalnya nun mati bertemu ro, nun mati bertemu lam, nun mati bertemu waw. Jadi jangan sampai kita membacanya tidak masuk ke hidung. Contoh, nun mati bertemu ya dulu. Wa may ya'mal misqa. Wa may, itu masuk hidung. Jangan sampai kita tidak masuk ke hidung. Wa may, jangan sampai wa may, tapi wa may. Nah, harus masuk hidung ya. Kalau didahulukan dengan huruf nun. Karena itu adalah idgham ya. Begitu juga huruf waw. Beda cara pengucapan huruf waw itu tasdid dengan huruf waw itu disebabkan nun mati. Misalnya awwalin, jangan pakai hidung di situ. Awwalin itu salah, tapi awwalin. Jadi di sini penekannya di sini ya. Ya. Sedangkan pakai nun itu pakai hidung. Kalau dia nun mati bertemu waw itu pakai hidung. Nah, itulah disebut idgham naqis. Jadi tidak sempurna masuknya. Tidak sempurna masuk ke huruf waw, masih tersisa huruf nunnya. Paham ya sampai di sini ya? Paham saja. Ya. Itu dari segi sempurna dan tidak sempurnanya. Terus lanjut. Segi makhraj dan sifatnya. Segi makhraj dan sifatnya itu dibagi 3 itu ya. Yang pertama idgham apa? Mutamasilain. Apa artinya? Mutamasilain. Kedua huruf yang sama bertemu dan huruf pertamanya sukun. Ya, bertemunya 2 huruf yang sama dan huruf pertamanya sukun. Huruf yang sama ya, tanpa terkecuali. Hatta itu mim ketemu mim, walaupun memiliki nama yang berbeda juga. Ada namanya idgham mimi ya. Tapi secara makhraj dan sifatnya itu namanya mutamasilain. Paham? Nun ketemu nun juga, walaupun dia itu secara dengung tidak dengungnya, dia itu karena nun ketemu nun maka dia masuk juga ke mutamasilain. Itu dari segi penamaan ya. Idgham idgham bigunna dan idgham mutamasilain juga. Karena bertemunya kedua huruf yang sama dan huruf pertamanya sukun. Nah, ini tidak terbatas beberapa huruf ya, semua ya. Paham sampai di sini ya? Ya. Nah, itu gampang sekali, mutamasilain. Baik, yang kedua apa? Mutaqaribain. Apa mutaqaribain suci? Yang mutaqaribain itu yang berdekatan makhrajnya. Ya. Lam bertemu ro. Contohnya qurrabbi. Mutaqaribain itu berdekatan. Kalau mutajanisain itu sama makhrajnya. Itu diperbaiki lagi catatannya. Tinggal balik aja istilahnya itu ya.